Semakin lama bekerja, belum tentu hasilnya semakin baik. Yang paling penting, apa yang kamu kerjakan, bukan berapa lama yang kamu butuhkan untuk mengerjakannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas 4 hari bekerja itu ternyata bisa memberikan dampak yang lebih positif. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Juliet Schor yang berjudul The Case for a 4-Day Work Week dan diolah dari berbagai sumber. Umumnya kita bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Sekarang ada gerakan untuk mengubah 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja tanpa memangkas gaji karyawan. Gerakan ini telah diuji coba di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat dan Irlandia. Hasilnya positif sekali, mulai dari tingkat kepuasan pelanggan hingga peningkatan pendapatan dan penurunan pergantian karyawan. Apakah model kerja baru yaitu 4 hari bekerja bisa menjadi masa depan kita dalam bekerja? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pandemi mengubah segalanya. Di Amerika Serikat, lebih dari setengah karyawan melaporkan kalau mereka berada penuh tekanan hampir di sepanjang hari. Tidak heran banyak karyawan mengundurkan diri dan angkanya menembus rekor tertinggi. Mereka sedang mengalami burnout besar-besaran. Perusahaan pun mulai mencari akal. Beberapa perusahaan mulai menawarkan 4 hari bekerja atau setara dengan 32 jam seminggu, tapi dengan bayaran 5 hari bekerja. Tentunya ini bukanlah ide yang baru, tapi pandemi mendorong ide ini menjadi semakin banyak diimplementasikan. Alasannya sederhana, jika pandemi membuat seseorang bisa bekerja di mana saja, nah, tentunya sekarang mereka mulai diberikan kebebasan untuk menjadi lebih produktif dengan waktu kerja yang lebih pendek. Buat kamu yang merupakan karyawan, tentunya ini kabar baik kan? Tapi apakah ini realistis? Ternyata iya. Ide 4 hari kerja dalam seminggu tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tapi juga bagi perusahaan, masyarakat, dan bahkan dalam mengatasi perubahan iklim. Oke, mungkin kita mulai bahas dari tempat kerja. Coba bayangkan skenario ini. Bagi kamu yang tinggal di kota besar, pasti tidak asing bermacet-macet ria di jalan menuju kantor. Mungkin bagian naik kendaraan umum bisa saja kamu berdesak-desakan atau kendaraan umum yang kamu tumpangi justru terjebak macet. Ini adalah pemandangan sehari-hari ketika seseorang pergi bekerja di kota besar. Sesampainya kamu di kantor, kamu langsung duduk bekerja. Apesnya, kamu bertemu dengan bos yang micromanaging. Bagi dia, lebih penting kamu datang tepat waktu dan terlihat bekerja daripada hasil yang kamu kerjakan. Ditambah lagi, kamu diajak meeting terus-terusan, padahal belum tentu meetingnya bermanfaat buat kamu. Gaya kerja lama ini tentu saja lama-lama melelahkan. 2 hari libur di akhir pekan seakan tidak cukup. Kamu mungkin menghabiskan waktu untuk keperluan pribadi, mulai dari pergi belanja bulanan, mengurus keluarga, datang ke acara sosial, dan sebagainya. Lalu di minggu malam, kamu mulai membuka email dan sedikit bekerja untuk bersiap menuju hari Senin. Bagaimana kalau kita mencoba ide yang berbeda? Ide 4 hari kerja mungkin sekarang terlihat sebagai ide yang radikal. Tapi sepanjang sejarah, kita telah mengurangi jam kerja secara bertahap sejak akhir abad ke-19. Pada tahun 1890, pemerintah Amerika Serikat memberikan estimasi seorang karyawan yang bekerja full-time di sebuah pabrik manufaktur menghabiskan rata-rata 100 jam kerja selama seminggu. Artinya, seorang bisa bekerja selama hampir 14 jam 7 hari seminggu. Namun pada pertengahan abad ke-20, pekerja pabrik hanya bekerja 40 jam seminggu atau 8 jam selama 5 hari kerja. Selama hampir 10 tahun terakhir, perusahaan dan pemerintah telah bereksperimen dengan jam kerja yang lebih pendek tanpa pengurangan gaji. Hasilnya tentu saja bervariasi, tapi riset membuktikan mayoritas karyawan melaporkan tingkat stres yang lebih rendah. Mereka lebih menghargai pekerjaan mereka dan punya kehidupan yang lebih baik di luar pekerjaan. Di banyak kasus, karyawan bahkan lebih produktif kerja 4 hari seminggu daripada 5 hari seminggu.
Perusahaan juga meraup keuntungan dari rendahnya pergantian karyawan dan pelamar yang lebih berkualitas. Tingkat burnout yang rendah akan mengurangi biaya kesehatan, kesalahan dalam bekerja, dan pelayanan yang buruk. Ada sebuah contoh yang menarik. Sebuah perusahaan non-profit bernama Healthwise. Pertengahan tahun lalu, karyawan mereka mengundurkan diri besar-besaran. Sebulan kemudian, perusahaan mengumumkan kalau mereka akan menerapkan 4 hari bekerja dalam seminggu. Menariknya, 6 bulan setelah program itu dijalankan, karyawan menjadi lebih bahagia dan produktivitasnya meningkat. Jumlah karyawan yang mengundurkan diri dan mengajukan sakit telah menurun, pendapatan meningkat, dan kepuasan pelanggan meningkat. Karyawan Healthwise menghabiskan hari Jumat libur mereka dengan kegiatan bersama keluarga, seperti olahraga atau urusan pribadi. Salah satu karyawan yang merupakan seorang ibu melaporkan kalau dia sekarang bisa menggunakan hari Jumat sebagai waktu untuk rekreasi pribadi. Oke, 4 hari bekerja tentunya terlihat indah. Tapi perlu digarisbawahi ada PR yang harus dikerjakan. Karyawan harus membuat diri mereka lebih produktif. Jam kerja yang semakin sedikit bukan berarti pekerjaan yang dikerjakan semakin sedikit. Kuncinya adalah mengatur apa yang dikerjakan dan menghilangkan kegiatan yang tidak produktif. Meeting mungkin jadi salah satu target utama. Banyak perusahaan mulai mengurangi jumlah, durasi, dan peserta dalam meeting. Misalnya di Healthwise, karyawan menghemat waktu dengan mengirim pesan kepada rekan kerja mereka daripada harus menelpon. Karyawan juga memindahkan izin pribadi ke hari Jumat di mana mereka libur, misalnya untuk janji dokter dan sebagainya. Bukan hanya bagi perusahaan, pemerintah juga tertarik untuk menerapkan 4 hari bekerja. Pada tahun 2015, ibu kota Islandia lalu pemerintah pusat Islandia menerapkan 36 dan 35 jam kerja bagi 2.500 karyawannya. Hasilnya cukup memuaskan. Stres fisik dan mental menurun, sedangkan etos kerja, kepuasan kerja, tingkat energi, dan sebagainya telah meningkat. Produktivitas dan kualitas pelayanan tetap sama atau bahkan lebih baik. Sekarang, kurang lebih 85% dari total karyawan di Islandia berhak atau sudah masuk ke dalam program 4 hari kerja. Pemerintah Spanyol dan Skotlandia mulai mengumumkan percobaan 4 hari kerja, di mana pemerintah mensubsidi pembayaran gaji di hari kelima. Kenapa hal ini mungkin? Karena dengan semakin sedikitnya waktu kerja, maka hasil kerja yang dikerjakan lebih produktif. Norwegia dan Denmark merupakan 2 negara di Eropa dengan rata-rata jam kerja yang pendek, namun mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Prancis dan Jerman juga mirip. Sebagai perbandingan, United Kingdom dan Italia memiliki jam kerja yang lebih panjang, tapi produktivitasnya jauh lebih rendah. Tentu saja tidak semua pekerjaan bisa dirubah dari 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja. Tapi walaupun begitu, tentu saja ada cara yang lebih baik. Misalnya pada tahun 2014 di sebuah kota di Swedia. Kota tersebut memberikan perawat di salah satu fasilitas kesehatannya untuk bekerja selama 6 jam sehari. Hasilnya, kesehatan perawat meningkat, termasuk juga produktivitas dan perawatannya kepada pasien. Dalam masa percobaan ini, pemerintah Swedia merekrut tenaga kerja tambahan untuk mengkompensasi waktu kerja yang berkurang. Menariknya, pengurangan pembayaran ketika sakit dan manfaat PHK mampu mengkompensasi penambahan gaji bagi para karyawan tambahan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.